Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wal afiyah. Mad darsulan al-yaum atau al-ana darsul aqidati wal akhlaq. Ya. Hayya nabtadi darsana bil basmalah. Mari kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, kemarin sudah masih ingat kan tentang apa pelajaran kemarin? Kalimat thayyibah bunyinya hauqalah. Hauqalah itu apa? Iya, betul. Hauqalah itu dibaca saat tiga hal ya, kemarin Pak Zadi sebutkan di buku juga. Apa? Yang pertama adalah ketika sedang sulit, sedang sempit, kayak musim seperti ini, penyakit, kamu banyak-banyak hauqalah. Terus yang kedua ketika ada adzan ya. Hayya 'alas shalah. Itu artinya apa? Kita dianjurkan mengucapkan apa? Hauqalah. Ketika kita sedang berzikir. Faidahnya banyak. Sebutkan ayo, berapa? 3 dari faidahnya. Ya, diingat-ingat lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Jadi bahkan kalau zaman dahulu itu ada cerita. Ketika seseorang tahu tentang kunci dari Asmaul Husna, itu dia bisa naik ke langit yang ke-7. Itu dengan menggunakan Asmaul Husna. Jadi kalau kita mau hebat itu kita harus tahu Asmaul Husna. Kalian sudah banyak kan tahu Asmaul Husna itu? Masih hafal enggak? Kelas 4 itu kan sering kalau pagi. Masih dibaca enggak setiap pagi? Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam lid nabi habibina. Ya Allah, ya. Masih hafal? Jangan lupa ya. Asmaul Husna. Kehebatan Asmaul Husna itu. Asmaul Husna ada satu Asmaul Husna yang ketika diucapkan itu membuat dia bisa naik ke, bahkan kehebatannya banyak. Apalagi yang mempunyai Asmaul Husna yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mempunyai nama Asmaul Husna. Lebih hebat lagi, orang manusia aja ketika mengucapkan punya kehebatan, apalagi zat yang mempunyai itu. Nah, kita akan belajar dua Asmaul Husna, salah satunya yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Di bab 2 ini ya, ini bab 2, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu itu apa? Al-Qawiyyu adalah Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat. Jadi buktinya apa? Buktinya adalah adanya alam semesta ini. Yang bisa membuat alam semesta seperti ini siapa? Allah, karena Allah itu Maha Kuat. Coba membuat langit. Kamu lihat langit di atas. Langit itu ketika kita lihat itu tidak ada tiang. Ora ono cagake. Tidak ada apa? Tiang. Lah sing nyangga siapa? Kayak kamu lihat rumah, atap rumah itu ada tiangnya enggak? Ada. Padahal rumah itu kan kecil. So luas-luasnya siapa sih rumahnya siapa Rumahnya siapa? Yang paling besar istana. Ada tiangnya. Itu masih kecil dibandingkan alam semesta ini. Alam semesta kamu pernah lihat? Coba kamu jalan itu, ada tiangnya enggak kok? Enggak jatuh-jatuh langit ini. Nanti pas hari kiamat jatuh. Itu pelajaran bab ketiga nanti ya. Ya, itu membuktikan bahwa Allah itu Maha Perkasa dan Maha Kuat. Langit ini sing sakmono gedine. Ora ono cagae, tidak ada tiangnya. Langit sebesar itu tidak ada tiangnya. Bukti bahwa Allah itu Maha Perkasa dan Maha Kuat.
Itu bagi kita besar sekali, tetapi tidak ada sesuatu apapun yang menurut Allah itu besar. Maka ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah maha besar. Yang besar itu, maha besar itu adalah Allah. Maha kuat itu adalah Allah, tidak ada yang lebih. Kalau kita anggap rumah kita besar, bagi Allah itu kecil. Bagi Allah kecil. Makanya kata Gus Mus itu apa? Planet kita, bumi. Kalau diteropong bumi itu dari luar angkasa, bumi itu kayak kacang hijau ya, kayak kacang hijau. Tahu kacang hijau? Butiran kacang hijau itu, kacang hijau. Kacang hijau itu bumi itu. Lah terus berarti kita ada di dalam kacang hijau. Lah kacang hijau aja kecil segitu, kita seberapa? Kayak kuman itu udah terlihat ya, mikro, sangat mikro, sangat kecil sekali. Bumi kayak kacang hijau, apalagi kita. Maka tidak ada yang lebih besar, yang besar adalah Allah. Tidak ada yang lebih kuat, yang kuat adalah Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataballahu la'ghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku, aku dan utusan-utusanku pasti menang. Allah menetapkan, Allah mengutus rasulnya, menang. Maka jangan khawatir. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi pasti kamu kalau yakin Allah itu Maha Kuat, pasti kamu dikuatkan. Ya. Lah hikmahnya apa? Terus apa gunanya kita tahu? Ya ginilah. Kalau kamu tahu ada teman kamu yang dermawan, kamu tahu ada teman kamu yang baik, maka kamu harus mengikuti. Ya, menauladani. Oh iya, temanku baik, disukai teman-teman yang lain. Ya aku harus ikut-ikut kayak gitu biar baik. Nah, apalagi Allah. Kalau kita tahu sifat Al-Qawiyyu, maka kita teladani. Allah itu Maha Kuat, ya. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Tetapi Allah masih memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang bermaksiat. Kamu lihat orang bermaksiat nggak bisa makan. Kamu lihat orang bermaksiat, orang bermaksiat tetap Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Itu betapa murahnya Allah. Betapa bahwa Allah itu tetap memperhatikan. Maka kita walaupun kuat, ya, merasa kita rajin ibadah, jangan memusuhi yang lain. Kita tetap ramah, kita tetap sopan. Itu hikmah dari kita memahami, hikmah dari kita mengenal atau memahami sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qawiyyu. Begitu juga kita meyakini bahwa Allah menjadi sumber kekuatan. Allah satu-satunya sumber kekuatan, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh itu di gunung itu ada kekuatan, salah. Percayalah, sekecil apapun orang, selemah apapun orang, kalau dia imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Maha Pemberi kekuatan, maka orang itu akan diberikan kekuatan. Tahu-tahu ketika bertempur dia yang menang. Kamu masih ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar? Orang kafir Quraisy jumlahnya ribuan, pasukan Nabi cuma berjumlah ratusan. Siapa yang menang? Para sahabat Nabi. Karena apa? Karena Allah bantu dengan kekuatannya. Kekuatan. Kalau kita ibadahnya kuat, kalau kita kepercayaan kepada Allah kuat, kita akan menang. Tapi ingat, jangan santai-santai. Allah, aku tak tidur-tiduran, nanti juga badanku kuat sendiri karena Allah yang ngasih salah. Allah di bumi ini itu ada aturannya. Siapa yang mau kuat dia harus olahraga, siapa yang mau sehat dia harus jaga diri, jaga kesehatan. Ya, tapi jangan memaksa olahraga. Pak, aku pengen sehat tapi aku nggak punya sepeda. Nggak ada.
nggak ada hubungan sehat sama sepeda. Sepeda itu salah satu dari upaya kita untuk sehat. Kita bersepeda dengan salah satu upaya. Carane salah satunya yuk main sepeda. Tapi masih banyak. Kalau kita nggak punya sepeda, nggak usah minta kepada orang tua. Kita bisa lari-lari, itu bentuk olahraga. Kita bisa push up, itu bentuk olahraga. Kita bisa nyapu-nyapu, bentuk olahraga. Mulai dikongkon ibu males sih. Ya, jangan disuruh jangan malas, apalagi ibu kalian, orang tua kalian sekarang nemenin kalian belajar, beliin kalian kuota, minjemin kalian HP bagi yang tidak punya. Kadang masih bekerja. Kapan kita mau berterima kasih kepada orang tua kita yang melahirkan kita, memberikan kita nafkah? Itu orang tua loh. Itu orang tua. Kayak Pak Zadik ini cuma ngajar kalian. Tapi yang sesungguhnya orang tua itulah yang mendidik dan memberikan kalian sebuah kehidupan. Tentunya selain Allah. Di bumi ini yang paling harus kalian pertahankan adalah bagaimana kalian mendapatkan ridho orang tua. Itu kunci loh. Ridho ilahi tergantung ridho ibumu. Orang tua kalian gak ridho, kalian gak akan sukses. Ya, kembali. Hikmahnya itu adalah memperkuat iman dan takwa kita. Kalau kita tahu Allah sumber kekuatan, kita akan iman dan takwa kepada Allah. Begitu juga ketika kita memahami itu bahwa Allah itu Al-Qawi, kita harus menjadi kuat. Karena apa? Kita harus menjadi kuat. Kenapa? Karena kalau kata Nabi itu Muslim yang kuat lebih disukai oleh Allah dibanding Muslim yang lemah. Iya, kalau Muslimnya lemah semua, kalau ada orang yang mau macam-macam sama orang Islam, nggak ada yang berani. Orang Islam mundur semua. Waktu Nabi Muhammad diganggu oleh kafir Quraisy, kalau kaum Islam waktu itu lemah, ya nggak berani menghadapi. Tetapi waktu itu kaum Islam itu kuat. Kalau kamu berani maju, saya maju. Orang Islam gitu. Orang Islam tidak pernah berperang ya. Orang Islam itu akan maju ketika ada orang yang menantang, tapi tetap dengan cara yang halus. Walaupun kita kuat, kita tidak bisa semena-mena. Nabi Muhammad pernah datang ke daerah namanya Taif, dilempari oleh anak-anak kecil. Kakinya sama Nabi Muhammad sampai berdarah. Ya Allah, kaki Nabi Muhammad berdarah. Datang malaikat, wahai Nabi Muhammad, saya ambil gunung dan saya lemparkan kepada desa mereka. Nabi Muhammad bilang apa? Jangan. Nabi Muhammad tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun kuat tapi tidak mau menindas. Jangan, wahai malaikat, jangan. Siapa tahu ayyukhrijallah min aslabihim unasan ya'budullah wala yusyrikun. Bisa saja wahai malaikat, semoga saja Allah keluarkan dari keturunan mereka orang yang mau menyembah Allah. Kita kalau ada orang menzalimi kita, jangan sok kuat ndi sing macam-macam. Aju nih gini. Tak keiin. Ajo, jangan. Itu namanya salah. Ya. Kembali lagi, Al-Qawiyyu artinya adalah Allah Maha Kuat. Hikmahnya kita tahu bahwa sumber kekuatan kita hanya Allah, bukan kita. Kita kuatnya seberapa? Kalau kita sudah tua, Pak Jadi sekarang bisa mengangkat 100 kilo, tapi nanti umur 50 sudah nggak bisa lagi. Misal pas waktu muda jalannya kayak gini, tapi sebentar umurnya bertambahkan seperti ini, nanti akan seperti ini, nanti lama-lama pakai tongkat kayak gini. Itu menandakan kekuatan kita tidak abadi, tetapi kekuatan Allah abadi. Maka itulah sumber kekuatan hanya milik Allah. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar pertanyaannya. Insyaallah kalau ada waktu nanti Pak Zadi jawab. Kurang lebihnya Pak Zadi mohon maaf. Kita tutup. Hayya nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Al-Qayyumu kita akan bertemu pada pelajaran selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir untuk tugas kalian buat kesimpulan ini dan kirimkan ke Pak Zadi. Terima kasih.